Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walahu ya'ti tayyati bihasanah al-awrud Tuhan. Apabila kamu diberi ucapan selamat, maka ucapan itu kebalikan yang lebih baik. Kalau tidak, kembalikan dengan serupa. Apabila dijawab waalaikumsalam, dapat 10. Kalau dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dapat 20. Kalau dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah, dapat 30. Anak sekalian, ada 10, 20, 30. Dan 10 dan 30 banyak Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kadang-kadang sekalian dalam penulisan salam belum ada yang sempurna. Kalau kita WA ditulis ASS, itu artinya kilo. Siapa yang pernah nulis ASS? Apabila menulis asamu, itu racun. Kalau ditulis samplikum, mati apa? Kalau ditulis minum, marilah kita bercinta. Ya mana yang benar? Jadi harus lengkap, tidak boleh disingkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, subhanaka ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang sama-sama menghormati, yang kita banggakan, Ibu Kepala Sekolah Kelas 1 Negeri Sleman, yang saya hormati para dewan guru Kelas 1 Negeri Sleman, yang saya hormati Ketua dan Pengurus OSIS sebagai penyelenggara kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kami hormati, wabil khusus anak-anak sekalian yang kita banggakan, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Dalam suasana yang baik dan mulia ini, rintik-rintik hujan, ternyata kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyukur. Yang gemuk syukur, yang kurus syukur. Apa yang gemuk syukur, kalau tidak apa dia berkurang. Yang kurus syukur bersyukur. Apa kurus bersyukur? Kalau tidak pakai motor iman. Alhamdulillah atas kerjasama antara OSIS dan para sekolah guru sehingga pada tahun ini
beserta istri satu rumah melaksanakan kegiatan hari bicara Islam, yakni Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau namaku disebut, maka dijawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak dijawab Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkeluar dalam petunjuk. Kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa atas rahmat Allah yang telah dicurahkan kepada kita pada pagi dan siang ini, baik secara hadiah maupun secara matinya, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita banggakan Baitul Qayyim Kabupaten Sleman dengan mengharapkan maghfirah, mengharapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak henti-hentinya itu sampaikan kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya alaiya salatan, satu selawat yang kita baca baik sengaja atau tidak, baik dalam keadaan duduk, berdiri dan berjalan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan selawat itu 10. Selawat artinya sekalian adalah kebaikan. Dan setiap pembacaan selawat itu awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada sejarahnya sekalian, apa Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah di bumi Tursina. Ada yang bertanya di Tursina? Baik saudara. Aku dialognya ya Allah. Aku di mana bermimpi dapat 410. Tapi 410 itu di Jawa Barat. Kira-kira belum berdiri di kepala. Apa kata Allah yang mulia? Bapak itu memiliki 40 yang hidup kepala, karena ketika membaca salawat kepada Muhammad SAW tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap membaca salawat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sayyidina boleh. Apa arti sayyidina? Ini merupakan penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya makhluk Allah yang akan memberikan penyelamatan, yang akan memberikan keselamatan, yang akan memberikan syafaat yang diberikan Nabi pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ketua guru yang akhirnya. Maka kita berada pada selawat yang rumah Lautin salaman, mau berangkat sekolah. Yang berangkat dari rumah yang 7. Sebelum berangkat sekolah, sekitar setengah 7 atau 7 pulang, laksanakan sholat sunat 2. Paling tidak 2 rakaat. Merupakan pembuka rezeki. Berapa menit? Paling sekitar 2 menit. Setelah itu baru salaman dengan orang tua berangkat. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ala la haula wala
Ta'ala billahi alaihi. Andai kata saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil itu dan meninggal, maka orang itu termasuk mati umur khotimah. Mati yang baik, mati yang menyenangkan, mati yang menggembirakan, mati di jalan Allah. Artinya banyak perlu berangkat ke bola, berangkat ke bola, nggak ke sawah itu, doa, nggak keluar dari rumah itu, doa. Dari sekolah setiap hari, membaca doa. Di perjalanan dari rumah sampai ke sekolah, berbalik satu selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tangan kiri, kadang-kadang menunggak kalau kotor. Jari ini ada itu, berapa? Setiap jari ada 3.000. 3 kali 5 sama 15. Kalau 6 kali ini pada selawat ditambah 10 jadi 100 selawat. Sudah. Ini kamu. Ya sampai SMA 100 selawat. Apabila itu dilakukan, ya, maka para setan itu akan sulit mengganggu orang yang sinkronis zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap melaksanakan? Ya, mulai pagi ya. Bapak Ibu, kawan muslimin dan muslimat sekalian, jamaah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam besar bukan karena keturunan. Besar Nabi Muhammad bukan karena harta benda. Besar Nabi Muhammad SAW bukan karena hubungan dengan keluarga, tidak. Tapi Nabi Muhammad SAW besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang banyak, haji banyak, kebun rimbang, sawah rimbang. Ayo, dan dibesarkan oleh masyarakat. Ketika jatuh miskin, habis. Tapi Nabi Muhammad SAW besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aku ada sekalian, karena akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu kehidupan Rasul sangat memperhatikan rumahnya dibuat hanya sekitar ukuran 10 kali 4 meter. Hidup pakai sofa berdua, barang tubuh juga pakai kursi blok. Jemur yang di bawah garis, tapi merupakan hak Allah, merupakan kasih Allah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekat-detik Nabi Muhammad SAW lahir ke bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, sampaikan kepada malaikat Ridwan, berjatuh juga anugerah bidadari surga sedia boleh berkelah pakai bedak, pakai bidiawan, ya. Anugerah Ridwan untuk turun ke bumi menyambut kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga
Malaikat Malik berjarum neraka. Hai Malik, tutup pintu-pintu neraka. Karena kekasihku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan lahir. Coba bukan bumi dan para malaikat Allah akan bertanya dari langit sampai ke bumi, sama-sama mereka berselawat. Ya salam alaika ya Rasul salam alaika ya salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika salawatullah. Itu selawat para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ketika turun ke bumi untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam itu anak sekalian, malam Senin sekitar jam 3 malam subuh, Siti Aminah Ibnu itu mulai sakit perut, tidak melahirkan. Lalu sebelum lahir di tiang depan rumah Rasul itu ada tiang. Atas izin Allah Subhanahu wa taala tiang itu telah dan keluarlah seorang wanita yang sangat cantik. Namanya Siti Hawa, istri Nabi Adam alaihi wasallam. Ya Allah, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke sini untuk nanti kabar bersalin, nanti kabar membantu kabar melahirkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu muncullah seorang wanita yang sangat cantik di tiang rumah Rasul. Ya Allah, aku adalah Siti Soro, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanti ini kau yang pertama melahirkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu muncul lagi seorang wanita yang sangat cantik jadi dinding, jadi tiang ya, teras Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai Fatimah, hai Aminah, itu yang kedua itu kalau ibunda Rasul. Aku adalah Siti Maryam. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir menemani Maria. Siti Aminah melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga wanita ini sebagai tubuhnya sebagai pimpinan dalam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahirnya tanggal 20 April 571 masih atau disebut dengan tahun Gajah. Karena saat itu 60 tahun Gajah, pasukan Gajah ya akan melumpuhkan Ka'bah. Oleh Allah Subhanahu wa taala mengutus burung apa namanya? Ababil. Setiap burung membawa 3 buah batu, satu sedikit,
Ulun membuat kaki dulu sejauh kanan yang telah mengandung racun. Batu-batu itu dijatuhkan kepada gajah-gajah itu, dan gajah-gajah itu. Nah, sekalian yang diberitahu Allah, ketika Nabi Muhammad SAW sangatlah luar biasa, bukan seperti bayi-bayi yang lain. Ketika lahir, dia bercahaya, dan seorang bayi yang lahir langsung dia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu di rumah ini ada orang bayi yang lahir sujud, heran beliau, heran betul. Ketika dia sujud, si bayi itu langsung dia mengangkat kedua tangannya. Masya Allah. Itu bayi lahir. Dan namanya anda sendiri belum tahu. Kalau pada Islam, kalau bayi lahir, kalau anak, apa namanya? Dulu atau tidak. Kalau tino, apa namanya? Kalau lahir, ubi. Dan Muhammad saat itu punya namanya. Kamu namun di Arab Saudi, anak sekalian, namun Muhammad itu jarak itu. Dan paman Abu Talib beginilah beliau apa minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi petunjuk oleh Allah namanya Muhammad. Apa arti Muhammad? Orang yang terpuji. Satu yang ceramah ini namanya Muhammad. Lalu bahasa agama orang yang terpuji, tapi bukan pemulihan. Oh. Ada maksudnya yang namanya dari Allah Muhammad SAW sebelum baik ke permukaan bumi ini 1010.000 tahun yang lalu ada. Lalu namanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya Nur Muhammad. Jadi makhluk yang pertama diciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Kalau manusia Nabi Adam alaihissalam. Karena engkau yang Muhammad kata Allah, aku menciptakan bumi dan langit. Karena engkau yang Muhammad, aku menciptakan gunung-gunung, laut, dan isinya. Karena engkau yang Muhammad, aku menciptakan surga dan neraka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Muhammad belum lahir 10.000-an tahun sampai lahir. Dari itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lahir sekalian kondisi Mekah saat itu sangat memprihatinkan. Namun zaman Quraisy banyak bekas orang, banyak yang biadab, banyak yang memperkosa, banyak yang menyembah berhala.